Kalau kita perhatikan ini bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil setiap Natal siang, Natal pagi siang, itu menjadi bacaan yang sering dibacakan, baik tahun A, tahun B, tahun C, selalu dibacakan setiap perayaan Natal. Bacaan sama, peristiwa sama, tapi mungkin yang membedakannya adalah bagaimana kita memaknainya, memaknai bacaan-bacaan tersebut supaya punya pesan bagi kehidupan kita atau menjadi pedoman dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah dari firman tadi. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Atau bacaan yang kedua, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bahkan bacaan Injil tegaskan firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, kebenaran iman apa yang bisa digarisbawahi atau bisa kita garis bawahi dari sabda ini? Firman telah menjadi manusia. Yang pertama tentu adalah Dia itu adalah Allah. Ini kebenaran iman kita. Dia itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah dan Dia memang Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan dia bukan Allah, bacaan hari ini menegaskan kepada kita dalam perayaan Natal ini bahwa Dia adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Kebenaran iman yang kedua yang bisa digarisbawahi juga adalah Ia itu disebut sebagai firman. Maksudnya adalah bahwa dari firman itu Allah berkomunikasi, Allah mengekspresikan dirinya, Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia supaya kita dapat mengenal Bapa itu, dapat mengenal Allah itu, dapat mencintai Allah itu. Itu kebenaran iman yang kedua yang perlu kita garis bawahi lagi dalam perayaan Natal ini. Kebenaran iman yang ketiga yang bisa juga kita garis bawahi dari firman telah menjadi manusia tadi, Injil Yohanes tadi, adalah bahwa Dia itu adalah pencipta. Dikatakan tadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tetapi Ia sendiri tidak dijadikan. Dia itu pencipta, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tetapi Dia sendiri tidak dijadikan. Dia adalah Kristus, Yesus Kristus. Setelah menjadi manusia, Dia menjadi juru selamat dan raja yang diurapi oleh Allah atas semuanya, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes tadi. Tapi juga kebenaran iman lain yang bisa kita garis bawahi dalam Injil tadi adalah Ia adalah hidup dan terang, kuasa yang hidup untuk melihat, dan kemuliaan yang sangat memuaskan untuk dilihat. Ya. Dia adalah hidup dan terang, bahkan terang yang abadi. Tidak ada kegelapan yang dapat membuatnya menjadi terang lagi. Dia menjadi terang yang abadi. Dia menjadi kuasa yang hidup untuk melihat, tetapi juga kemuliaan yang sangat memuaskan untuk dilihat. Ini adalah kebenaran-kebenaran iman yang perlu kita maknai, kita garis bawahi dalam merayakan Natal ini. Tetapi lihat juga dalam bacaan Injil tadi, apa respon terhadap kebenaran iman ini? Ada respon yang satu, tidak mengenal, tidak menerima. Jadi dia menolak, ya, seperti kita baca tadi. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Ya.
Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Jadi terhadap kebenaran iman ini, ada yang tidak mengenal, ada yang tidak menerima, ada yang menolaknya. Tetapi ada respon lain juga. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sekali lagi, terhadap kebenaran iman ini, bahwa Dia sungguh adalah Allah, bahwa Dialah pencipta, bahwa Dialah terang, itu ada yang menerima, tapi ada juga yang tidak menerima. Ada yang mengenal, tapi ada juga yang tidak mengenal. Mengenal dalam kitab suci itu selalu berarti mencintai. Ada yang menerima dan mencintai, tapi ada yang tidak menerima dan tidak mencintai. Tidak tahu saya masuk kelompok mana, Bapak Ibu masuk kelompok mana. Tiap Natal datang merayakan ini, tapi apakah kita mengenal Dia? Apakah kita menerima Dia? Apa bukti atau wujud dari mengenal dan menerima itu? Atau apa, pertanyaan lanjut adalah, apa kira-kira pesan inspiratif yang bisa kita ambil dari bacaan ini untuk secara praktis untuk kehidupan kita? Dia dulu adalah Allah, tetapi kemudian ada sebuah transformasi luar biasa menjadi manusia karena ada misi besar di sana, yaitu keselamatan umat manusia. Ada sebuah perubahan besar di sana, tapi perubahan itu bukan demi perubahan, tapi untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Maka sebenarnya pesan inspiratif yang pertama untuk kita adalah, jadilah orang-orang yang tidak nyaman, aman dengan zona aman yang sudah Anda miliki. Perubahan dunia sekarang ini menuntut kita untuk berubah. Jangan menjadi orang-orang yang mencintai status quo. Sudah setiap tahun kuat orang begini, sudah setiap tahun orang begini, sudah setiap saat orang biasa buat begini, jadi begini terus. Jadi menjadi orang yang akhirnya berjalan terus di tempat, setiap tahun, dari tahun ke tahun tetap saja tidak ada perubahan. Padahal ini perubahan Allah menjadi manusia ini sebuah lompatan yang luar biasa, mau mengajak kita untuk berubah. Jangan terus-menerus ada dalam zona nyaman, ini sudah aman jadi begini saja terus. Akhirnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan apa-apa. Kita tetap saja datang cuma begini terus. Natal, perjumpaan Tuhan dengan kita manusia, peristiwa Natal itu memang adalah peristiwa perjumpaan. Perjumpaan Tuhan dengan kita manusia mengajak kita untuk berubah. Tapi bukan berubah demi perubahan itu, tapi berubah demi kebaikan, berubah demi sebuah kebahagiaan yang lebih besar, berubah demi persatuan, berubah demi damai yang harus diciptakan secara bersama-sama. Itu kira-kira pesan inspiratif yang pertama. Yang kedua, firman yang telah mewujud menjadi nyata itu juga menginspirasikan kita untuk supaya kita itu tidak menjadi, saya suka selalu bilang itu, menjadi orang yang hanya suka omong saja, bicara saja, janji saja atau kasih informasi saja. Tapi kasih informasi mau datang tidak datang, janji mau buat ini tidak pernah buat itu, di rapat usul begini, tapi ketika pelaksanaan tidak pernah muncul. Orang lain kerja, dia hanya tukang usul saja. Hari ini firman telah menjadi manusia itu mau menginspirasikan kita supaya jangan hanya suka janji, jangan hanya bicara, jangan hanya kata-kata saja, tapi harus sinkron antara kata dan perbuatan. Itu baru betul
Jadi orang bilang, betul ya, dia bicara tapi dia. Krisis keteladanan sekarang di mana-mana, termasuk kita para pemimpin juga, karena kita banyak bicara gampang, tapi bicara di depan, di belakang buat lain. Akhirnya banyak orang tidak punya, ini krisis keteladanan maksudnya. Bagaimana kita mau meneladani dia? Dia bicara bagus, meskipun Yesus di pihak lain bilang tidak usah ikuti apa yang mereka buat, ikuti apa yang mereka katakan. Tapi hari ini firman telah menjadi manusia bilang, jangan kita hanya menjadi orang yang kata-kata, suka kata-kata, tapi tidak melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga lewat peristiwa Natal yang kita rayakan tahun ini, kita semakin meneguhkan lagi iman kita bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Allah, bahwa Dia sungguh-sungguh adalah pencipta, bahwa Dia sungguh-sungguh seperti tadi malam dikatakan adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang berjalan bersama kita, Allah yang terlibat di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ada kesulitan apa-apa, kita tahu kita bisik kepada siapa? Bisik kepada Dia. Dia itu penasehat ajaib yang ada bersama kita. Dia bukan lagi Allah yang hanya jauh di sana, Allah yang transenden, tapi Allah yang sungguh immanere, Allah yang sungguh ada bergumul bersama-sama dengan kita, Allah yang terlibat solider dengan kita, yang harusnya juga menggugah kita untuk pesan yang lain adalah bersoliderlah dengan orang lain. Sekali lagi Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti dia bilang, bangunlah persahabatan tak bertepi, bangunlah persahabatan dengan siapa saja. Natal ini sebenarnya membongkar, mendobrak itu sekat-sekat seperti itu. Jadi mari kita ulurkan tangan, kita gandeng tangan, kita rangkul orang siapa saja dalam solidaritas hidup bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.